welcome back to LinkedIn. Thank you for coming to this channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Well, how are you today? I hope you are doing well wherever you are. Today we're gonna learn English with the topic daily activity. Apa itu daily activity? Daily activity adalah kegiatan sehari-hari. Jadi di video ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menceritakan kegiatan sehari-hari kita in English. Bagaimana pola kalimatnya, apa tenses yang digunakan, bagaimana aturannya, kita akan bahas di sini. So be prepared because we'll start in the count of 3. 1, 2, 3. Jadi, daily activity merupakan kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Hal yang harus kita perhatikan ketika ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris adalah tenses. Tenses adalah sebuah konsep yang menerangkan waktu kejadian dari sebuah pernyataan dan merupakan bagian dari aturan tata bahasa yang harus diperhatikan ketika ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Tenses sendiri ada banyak macamnya. Dalam bahasa Inggris, terdapat 16 tenses utama yang bisa kamu pelajari. Wah, lumayan banyak ya. Namun tenang saja, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus membahas satu tense, yaitu simple present tense. Simple present tense berlaku pada kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kondisi yang terjadi pada masa sekarang atau merupakan kegiatan yang berulang, dapat berupa kebiasaan atau kegiatan yang terjadi sewaktu-waktu. Contoh yang pertama, saya belajar setiap hari. Kalimat ini menjelaskan mengenai kegiatan yang terjadi secara berulang, ditandai dengan adanya kata belajar dan kata setiap hari. Contoh yang kedua, saya adalah seorang murid. Kalimat ini menjelaskan mengenai kondisi yang terjadi pada masa sekarang, di mana saya adalah seorang murid. Jadi, pada kalimat ini, kita juga menggunakan simple present tense. Bicara tentang kalimat itu ada dua macamnya. Yang pertama kalimat verbal, dan kedua, kalimat nomina. Kalimat verbal adalah kalimat yang berisi kata kerja. Contohnya seperti pada kalimat yang pertama, saya belajar setiap hari. Nah, dalam kalimat ini, kata kerjanya adalah belajar. Sedangkan kalimat nomina merupakan kalimat yang tidak berisi kata kerja. Contohnya pada kalimat nomor 2, saya adalah seorang murid. Pada kalimat nomina, tidak mengandung kata kerja, melainkan diikuti oleh to be yang terdiri dari is, am, dan are. Jadi, jika kita ingin membicarakan mengenai daily activity atau kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris, kita harus menggunakan simple present tense dalam bentuk kalimat verbal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tenses mencakup aturan tata bahasa, jadi sudah pasti di dalamnya memuat beberapa peraturan yang harus kita perhatikan. Khusus untuk simple present tense pada kalimat verbal, ada beberapa peraturan dalam penggunaan kata kerjanya. Aturan tersebut bergantung pada subjek yang dipakai dalam sebuah kalimat. Subjek I, you, they, we dalam kalimat simple present tense, kata kerjanya atau verb satunya tetap. Sedangkan untuk subjek she, he, it dalam simple present tense, kata kerja atau verb satunya mengalami perubahan berupa penambahan s atau es di akhir kata. Contohnya adalah untuk subjek I, you, they, we menggunakan kata kerja do, dan she, he, it menggunakan kata kerja does. I itu saya, you itu kamu, they itu mereka, we itu kita, she itu dia untuk perempuan, he itu dia digunakan untuk laki-laki, dan it merupakan kata ganti untuk benda. Selanjutnya, kita akan mengenal beberapa kata kerja yang umumnya digunakan ketika kalian ingin menceritakan mengenai daily activity atau kegiatan sehari-hari kalian. Yang pertama yaitu bangun. Untuk subjek I, you, they, we, kita menggunakan kata get up atau wake up dalam bahasa Inggris,
Yang mana saja boleh kalian gunakan ya, bisa get up atau wake up. Sedangkan untuk subjek she, he, it, kata kerjanya menjadi gets up atau wakes up. Jadi ada penambahan huruf S ya di kata kerjanya. Yang kedua, mandi. Untuk subjek I, you, Dewi, bahasa Inggrisnya take a bath or take a shower. Sedangkan untuk subjek she, he, it, ada penambahan S di sana menjadi takes a bath or takes a shower. Yang ketiga yaitu berpakaian. Untuk subjek I, you, Dewi, bahasa Inggrisnya get dressed. Sedangkan untuk subjek she, he, it, ada penambahan S di sana menjadi gets dressed. Selanjutnya sarapan pagi. Untuk subjek I, you, Dewi, kata kerjanya yaitu have breakfast. Sedangkan untuk subjek she, he, it, kata kerjanya menjadi has breakfast. Kemudian makan siang. Untuk subjek I, you, Dewi, kata kerjanya yaitu have lunch. Sedangkan untuk subjek she, he, it, kata kerjanya menjadi has lunch. Makan malam. Untuk subjek I, you, Dewi, kata kerjanya dalam bahasa Inggris yaitu have dinner. Sedangkan untuk subjek she, he, it, kata kerjanya menjadi has dinner. Next yaitu pergi ke sekolah. Untuk subjek I, you, Dewi, kalian bisa bilang go to school. Sedangkan untuk subjek she, he, it, kata kerjanya menjadi goes to school. Selanjutnya ada belajar. Untuk subjek I, you, Dewi, yaitu study. Sedangkan untuk subjek she, he, it, kata kerjanya menjadi studies. Lalu ada menonton televisi. Untuk subjek I, you, Dewi, bahasa Inggrisnya watch television. Sedangkan untuk subjek she, he, it, menjadi watches television. Membaca buku. Untuk subjek I, you, Dewi, yaitu read a book. Sedangkan untuk subjek she, he, it, menjadi reads a book. Bermain games. Untuk subjek I, you, Dewi, yaitu play games. Sedangkan untuk subjek she, he, it, menjadi plays games. Selanjutnya ada tidur. Untuk subjek I, you, Dewi, yaitu sleep. Sedangkan untuk subjek she, he, it, menjadi sleeps. Berdoa. Untuk subjek I, you, Dewi, bahasa Inggrisnya pray. Sedangkan untuk subjek she, he, it, menjadi praise. Next, minum air. Untuk subjek I, you, Dewi, kita bisa bilang drink water. Sedangkan untuk subjek she, he, it, menjadi drinks water. Memakai masker. Untuk subjek I, you, Dewi, yaitu wear a mask. Sedangkan untuk subjek she, he, it, menjadi wears a mask. Nah, itu dia tadi beberapa kata kerja yang umumnya digunakan ketika kalian ingin membicarakan mengenai daily activity atau kegiatan sehari-hari. Masih banyak kata kerja lainnya yang bisa kalian temukan dan kalian pelajari. Semangat belajarnya ya! Selanjutnya, ada beberapa vocabularies yang umumnya digunakan pada kalimat simple present tense. Yang pertama yaitu always, artinya selalu. Yang kedua usually, artinya biasanya. Often, artinya sering. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Dan never, tidak pernah. Well, now kita sudah sampai pada contoh kalimat. Pada slide ini, semua subjek yang digunakan untuk contoh kalimat merupakan subjek I. Jadi, sesuai yang sudah dipelajari tadi, untuk subjek I dalam simple present tense, kata kerjanya tidak mengalami perubahan, jadi tidak perlu ditambahi S atau ES pada kata kerjanya. Contohnya, yang pertama, every day I wake up at 6 a.m. Setiap hari saya bangun pukul 6 pagi. Then, I take a bath. Lalu saya mandi. After that, I get dressed in my room. Setelah itu, saya berpakaian di kamar. I always have breakfast with my family. Saya selalu sarapan pagi bersama keluarga saya. I go to school with my father. Saya pergi ke sekolah bersama ayah saya. Every day, I study hard. Setiap hari, saya belajar dengan giat. At home, I usually play games. Di rumah, saya biasanya bermain games. Sometimes, I watch television. Kadang-kadang, saya menonton televisi.
I always drink enough water. Saya selalu minum air dengan cukup. When I go outside, I always wear a mask. Ketika pergi keluar, saya selalu mengenakan masker. I study at night, then I pray before I go to sleep. Saya belajar di malam hari, kemudian berdoa sebelum tidur. Nah, pada slide ini, kita akan membahas contoh kalimat yang menggunakan subjek she, he, they, dan we dalam kalimatnya. Oke, contoh kalimat yang pertama yaitu Lina sering membaca buku. Dia tidak pernah bermain games. Jadi, subjek yang pertama digunakan pada kalimat ini adalah Lina. Subjek Lina bisa kita ganti dengan kata ganti orang ketiga tunggal atau dia yang di bahasa Inggris yaitu she, karena Lina merupakan seorang perempuan. Jadi, sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi, untuk subjek she dalam simple present tense, kata kerjanya harus ditambahi s atau es. Jadi, kalau ingin bilang Lina sering membaca buku, bahasa Inggrisnya menjadi Lina often reads book. Jadi, ada penambahan s di kata kerja read menjadi reads. Kemudian, lanjutannya, dia tidak pernah bermain games. She never plays games. Nah, di kalimat ini juga ada penambahan s pada kata kerja play menjadi plays. Contoh yang kedua, Ajus sering menonton televisi. Dia jarang belajar. Nah, subjek yang digunakan di sini adalah Ajus. Subjek Ajus bisa kita ganti dengan kata ganti orang ketiga tunggal atau dia dalam bahasa Inggris yaitu he, karena Ajus merupakan seorang laki-laki. Penggunaan subjek he dalam kalimat simple present tense, kata kerjanya harus ditambah s atau es. Jadi, kalau ingin bilang Ajus sering menonton televisi, bahasa Inggrisnya menjadi Ajus often watches television. Jadi, ada penambahan kata es pada kata kerja watch menjadi watches. Lanjutannya, dia jarang belajar. He seldom studies. Di sini juga ada penambahan es pada kata study menjadi studies. Kemudian contoh kalimat yang selanjutnya yaitu Lina dan Ajus biasanya minum kopi. Mereka jarang beli es teh. Nah, subjek yang di sini adalah Lina dan Ajus. Jadi subjeknya lebih dari satu ya. Lina dan Ajus di sini subjeknya bisa kita ganti dengan kata ganti orang ketiga jamak atau di bahasa Indonesia yaitu mereka, kalau di bahasa Inggris yaitu they. Jadi sesuai dengan aturan simple present tense yang sudah kita bahas tadi, jika subjeknya they, maka kata kerja dalam kalimat simple present tense tersebut tidak perlu ditambahi s atau es. Jadi kalau kita ingin bilang Lina dan Ajus biasanya minum kopi, bahasa Inggrisnya menjadi Lina and Ajus usually drink coffee. Jadi tidak ada penambahan s pada kata kerja drink di sana. Lanjutan kalimatnya, mereka jarang beli es teh. They seldom buy iced tea. Oke, contoh kalimat yang terakhir pada slide ini adalah saya dan Lina belajar bahasa Inggris setiap hari. Kami selalu pergi ke sekolah bersama. Subjeknya di sini adalah saya dan Lina. Jadi subjeknya lebih dari satu ya. Dan melibatkan saya atau kata ganti orang pertama. Jadi saya dan Lina subjeknya di sini bisa kita ganti dengan kata ganti orang pertama jamak atau kami atau kita dalam bahasa Inggris yaitu we. Penggunaan we dalam simple present tense, kata kerjanya tidak ditambahi s atau es. Jadi kalau mau bilang saya dan Lina belajar bahasa Inggris setiap hari, bahasa Inggrisnya menjadi Lina and I study English every day. Jadi tidak ada penambahan s atau es pada kata kerja study. Kami selalu pergi ke sekolah bersama. We always go to school together. Jadi tidak ada penambahan es juga pada kata kerja go.
Selanjutnya, pada slide ini, kita akan membahas mengenai contoh kalimat yang menggunakan you dan it sebagai subjeknya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, you artinya kamu, dan it digunakan untuk kata ganti benda. Contoh kalimat yang pertama, kamu jarang sakit karena kamu berolahraga setiap hari. Untuk subjek you atau kamu, dalam simple present tense, kata kerjanya tidak perlu ditambahi s atau es di akhir kata. Jadi bahasa Inggrisnya, you rarely get sick because you exercise every day. Jadi tidak ada penambahan s di kata kerja get dan kata kerja exercise. Contoh kalimat yang kedua, saya selalu menggunakan Google Maps ketika pergi ke suatu tempat. Ini selalu membantu saya menunjukkan jalan yang benar. Ini yang dimaksud di sini adalah Google Maps ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini atau it digunakan sebagai kata ganti benda. Penggunaan subjek it dalam simple present tense, kata kerjanya harus ditambahi s atau es di akhir kata. Sehingga bahasa Inggrisnya menjadi I always use Google Maps when I go somewhere. It helps me show the right way. Jadi untuk kalimat yang di awal, I always use Google Maps when I go somewhere, tidak ada penambahan s atau es di akhir kata kerja use dan go karena subjeknya adalah I. Kemudian di kalimat selanjutnya, it helps me show the right way, baru ada penambahan s di akhir kata kerja helps karena subjeknya adalah it. So that's all about today's topic, daily activity. Thank you for watching this video. Stay safe and see you on the next video.